Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Makfira dengan NPM 211110301111. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian dari Bapak. Soal nomor 1 yaitu 1. Perbedaan mendasar antara hewan avertebrata dan vertebrata. Perbedaan hewan avertebrata dan vertebrata adalah keberadaan kolom vertebral atau tulang punggung. Avertebrata tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai invertebrata. Nah, vertebrata adalah memiliki tulang punggung atau tulang belakang dan sering disebut sebagai chordata. Aplikasi ilmu avertebrata air dalam bidang penangkapan ikan sebagai makanan ikan, pemangsa ikan, dan juga parasit ikan. Jawaban nomor 2 yaitu ciri morfologi filum protozoa adalah bersel satu, berkoloni, simetris tubuh tidak ada, bilateral, radial atau spherical. Bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. Inti jelas satu atau lebih tidak memiliki organ atau jaringan pergerakan dengan flagella, cilia atau pseudopodia atau dengan sel itu sendiri. Nah, proses sistem pencernaan makanan pada protozoa berlangsung di dalam vakuola makanan. Pada awalnya, lisosom akan mengeluarkan enzim pencernaan dalam vakuola kontratil atau vakula makanan. Enzim pencernaan tersebut menyebabkan vakuola kontraktil menjadi asam sehingga makanan menjadi mudah dicerna. Nah, pada protozoa proses reproduksinya terjadi secara seksual dan juga aseksual. Namun, pada reproduksi yang sering dilakukan adalah melalui cara aseksual, yakni pembelahan biner. Nah, pada aseksual, tahap pembelahan menggunakan cara mitosis yang hasilnya akan terbentuk dua sel anakan. Dari beberapa jenis protozoa, seperti halnya Plasmodium akan melakukan proses reproduksi melalui aseksual dengan menggunakan skizogoni yang pada umumnya terjadi di bagian dalam sel inang. Selanjutnya, masing-masing bagian yang terdapat pada inti akan diusir menuju keluar secara bersamaan beserta bagian dari sitoplasma, sehingga pada akhirnya terbentuklah protozoa baru. Nah, sedangkan proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada protozoa bisa terjadi dengan cara konjugasi yang akan menggabungkan berbagai materi genetik yang diambil dari bagian sel satu ke bagian sel yang lainnya. Bisa juga dengan menggunakan gamet melalui bantuan orang lain untuk melakukan perkawinan sehingga membentuk zigot. Nah, proses reproduksi secara seksual yang terjadi pada Plasmodium ialah nyamuk. Zigot yang dihasilkan akan mengalami proses mitosis sehingga akan menghasilkan banyak sporozoid. Nah, peran menguntungkan dari filum protozoa adalah sumber makanan ikan. Di perairan, sebagian protozoa berperan sebagai plankton atau zooplankton dan bentos yang menjadi makanan hewan air, terutama udang, kepiting, ikan, dan lain-lain. Nah, nomor 3, ciri khas morfologi Annelida adalah hewan selomata, yaitu sudah memiliki rongga tubuh yang sempurna, memiliki tubuh yang bersegmen menyerupai rangkaian cincin atau gelang. Lapisan tubuh Annelida terdiri dari 3 lapisan, yaitu embrionik, yaitu endoderm, mesoderm, dan endoderm.
Habitatnya di perairan laut atau tawar dan tanah lembab. Hidup secara bebas dan ada yang parasit dengan menempel pada vertebrata. Saluran pada sistem pencernaannya sudah lengkap, yaitu terdiri atas mulut yang berhubungan dengan faring, esofagus atau kerongkongan, tembolok, empela, intestinum atau usus halus, dan anus. Filum Annelida memiliki dua cara reproduksi, yakni secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara seksual sendiri merupakan reproduksi umum yang sama dengan spesies lainnya. Sementara reproduksi aseksual pada filum Annelida dilakukan dengan cara fragmentasi atau memutuskan sebagian tubuhnya. Peranan filum Annelida di bidang pengelolaan perairan yaitu nelayan sering menggunakan cacing welur dengan nama ilmiah Namali castis yang termasuk ke dalam kelas Polychaeta. Cacing ini menyerupai cacing tanah, tetapi dia memiliki banyak kaki di tubuhnya, dan cacing ini merupakan umpan andalan para nelayan. Soal nomor 4, yaitu ciri khas morfologi dari filum porifera adalah bentuknya seperti jambangan bunga atau karung dengan rongga di dalam tubuhnya yang disebut spongolocellum dan mulut karungnya disebut osculum. Pada porifera yang sederhana, dinding rongga spongosol berisi sel-sel bercorong dan berflagel. Pencernaan makanan pada porifera adalah air dan plankton masuk ke porifera melalui ostium menuju spongocole. Kemudian, plankton akan disaring oleh mikrofili sel kaonosit. Plankton akan masuk ke dalam sel kaonosit untuk dicerna. Hasil pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel amoebosit. Nah, sistem reproduksi dari filum porifera yaitu porifera bereproduksi secara seksual dan aseksual. Spesies berproduksi secara aseksual mengeluarkan sel sperma air dan bertemu sel telur, atau ada yang dilepas ke air dan ada yang tetap di tubuh induk. Telur yang berfertilisasi berenang mencari tempat untuk menempel dan tumbuh menjadi individu baru. Peranan filum porifera dalam bidang pengelolaan perairan yaitu porifera merupakan hewan penyusun terumbu karang atau koral sehingga memiliki fungsi ekologis yang penting bagi ekosistem perairan laut. Di alam, anggota porifera berperan penting sebagai penyusun biodiversitas di dasar samudra. Anggota filum ini juga mampu bersimbiosis dengan bakteri dan menghasilkan bioaktif. Sekian penjelasan ujian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.